Teman-teman, mari sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat iman, Islam diiringi nikmat sehat walafiat. Dan terutama yang pernah disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Kastari, yaitu nikmat sempat. Karena banyak dari kita yang sehat, yang beriman tapi nggak punya waktu untuk datang ke tempat ini. Apalagi dari semalam hujan begitu deras, bahkan sampai sekarang masih sedikit. Ini mah hawa-hawanya pembungkal ya Bu ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menggetarkan hati kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, itu dalam rangka bermuhasabah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lepas tak tercurah kepada junjungan kita Baginda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selaku umat yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya yang dilakukan. Teman-teman yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kita Khadimul Majlis Zikir Qalbun Salim Asyafi'i Abidal Karam Bi Haji Asadzabullah MA. Kita doakan semoga beliau sehat, panjang umur, dikabulkan segala hajat dan cita-citanya Allah Subhanahu wa taala. Serta kami hormati, kami muliakan tamu istimewa kita. Ini dari jauh Bu, dari Palestina. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan beliau untuk bisa hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau ke tempat ini senantiasa memberikan rahmat keberkahan bagi kita semua, yaitu Syekh Ibrahim Ali Muhammad Hasan. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, diberikan kemudahan dalam menjalankan dakwahnya dan juga dalam mengibarkan panji Rasulullah SAW. Juga yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Sofyan SAG di Paburan Depok. Kita doakan juga semoga beliau sehat, panjang umur, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan selalu dimudahkan dalam memberikan kita ilmunya. Dan juga yang kami hormati seluruh jamaah Majlis Zikir Qalbun Salim yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan sahabat saya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, telah sama-sama kita langsungkan dari mulai jam 3 tadi kita laksanakan ibadah sholat tahajud, dan juga setelah itu sholat subuh berjamaah, dan dilanjut pembacaan surat-surat pilihan, itu dawaman daripada guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham bin Kiai Haji Ilham Bazuki. Dan untuk meningkat atasnya yaitu Mau'izatul Hasanah. Sebelum kita sampai ke Mau'izatul Hasanah, mari sama-sama kita buka acara kita pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah tempat yang mulia ini selalu mendapatkan keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadina wa qulna salihah wa hadratan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita sampai pada acara inti kita, yaitu zikir bersama muhasabah diri, kita sama-sama dengarkan Mau'izatul Hasanah mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Untuk Mau'izatul Hasanah yang pertama akan kami persilakan kepada guru kita Syekh Ibrahim Ali Muhammad Hasan. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal masykuran. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نبينا وحبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi mulia. Al-Quranul Karim diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang termulia. Al-Quranul Karim diturunkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita menjadi Nabi yang terbaik. Al-Quranul Karim diturunkan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam menjadi umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Apa yang menjadikan umat Islam umat yang terbaik? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Al-Quranul Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Coba kita baca bersama-sama surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun lebih. Apa yang menjadikan satu malam Lailatul Qadr lebih baik daripada 83 tahun? Al-Quranul Karim. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan menjadi manusia yang terbaik. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Uthman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Apa yang menjadikan bulan Ramadan bulan yang termulia? Apa yang menjadikan Nabi kita Muhammad SAW Nabi yang terbaik? Apa yang menjadikan malam Lailatul Qadr malam yang terbaik yang termulia? Al-Quranul Karim. Maka apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran atau segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Quran, pasti akan menjadi mulia. Para jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim diturunkan kepada kita sebagai syifa'un min kulli da'. Boleh saya nanya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quranul Karim sebagai syifa'un. Silakan yang bisa menjawab apa artinya syifa'un? Ada yang bisa jawab lagi? Selain obat, kesembuhan. Tafsirnya, kita kembali ke tafsir Al-Quran, bukan hanya terjemahnya. Dalam tafsir Al-Quran
Kata ahli tafsir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan di sini kata syifa'un, sedangkan dalam bahasa Arab ada kata syifa'un yang artinya kesembuhan, dawa'un artinya obat. Jadi obat artinya dawa'un, kesembuhan artinya syifa'un. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan di sini di ayat yang tadi saya baca, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un. Kata syifa'un yang artinya kesembuhan, tidak menggunakan kata dawa'un yang artinya obat. Kata ahli tafsir, kalau kita minum obat bisa jadi kita sembuh, bisa tidak, betul? Tapi Al-Quran pasti bisa menyembuhkan kita, insya Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata syifa'un. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Saya memberikan kabar gembira dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus bagi kita yang ada di Indonesia yang belum bisa berbahasa Arab. Karena di antara kita mungkin masih berkata seperti ini, saya bukan orang Arab, jadi tidak usah saya baca Al-Quran. Sebenarnya orang Arab pun kalau tidak belajar Al-Quran, maka dia tidak bisa baca Al-Quran. Yang berkata ini orang Arab, saya orang Palestina, bahasa saya bahasa Arab. Jadi kalau di negara Arab, di Arab Saudi atau di Palestina atau negara Syam, kalau di sana lahir di negara Arab, bahasanya bahasa Arab, tapi tidak belajar Al-Quran, tidak belajar, tidak ikut majlis ta'lim atau majlis dzikir, maka dia tidak bisa baca Al-Quran. Bacaannya masih terbata-bata. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini? Di sana bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Al-Quran bahasa tinggi, bahasa yang paling fasih. Seperti di sini di Indonesia ada bahasa daerah, ada bahasa Indonesia. Di sana juga ada bahasa daerah, ada bahasa pasar, ada yang bahasa fasih atau tinggi, itu bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita tidak belajar bahasa yang tinggi, tidak bisa baca Al-Quran. Oleh karena itu ini sebagai motivasi. Satu lagi bagi kita semua dari hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil barah. Orang yang mahir, yang pandai bisa membaca Al-Quranul Karim dengan baik, menjaga hukum tajwid, maka dia akan bersama para malaikat yang termulia. Ini yang sudah pandai bisa membaca Al-Quran. Mungkin yang bertanya, ada yang bertanya sekarang, bagaimana dengan saya? Bacaan saya masih terbata-bata. Ini kabar gembira dari hadis Rasulullah. Walladzi yaqra'ul Qur'an. Rasulullah melanjutkan hadis yang tadi. Walladzi yaqra'ul Qur'an. Sedangkan orang yang membaca Al-Quranul Karim dengan terbata-bata, maka dia akan dapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, bacaan kita masih terbata-bata, tapi masih kita mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebenarnya ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Kita bayangkan, bacaan kita masih terbata-bata, tapi kita tetap dapat 2 pahala. Tapi dengan syarat. Dalam hadis yang tadi saya baca, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi. Apa artinya yatata'ta'u? Bacaannya masih terbata-bata. Artinya yatata'ta'u. Maka dia akan dapat 2 pahala. Tapi syaratnya apa? Wa huwa 'alaihi syaqqun. Kata ahli tafsir atau kata syurahul hadis, kalau kita punya niat, punya azam, atau kita ikut majlis ta'lim, baru kita dapat 2 pahala. Tapi kalau kita hanya duduk di rumah saja, tidak ikut majlis ta'lim, tidak belajar baca Al-Quran, tidak dapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya hanya satu, wa huwa 'alaihi syaqqun. Apa artinya? Dia bersungguh-sungguh mau belajar Al-Quran Al-Karim. Dia ikut majlis ta'lim, dia salat di masjid, dia bertanya, ini apa? Kata ini bagaimana dibaca? Dia bersungguh-sungguh mau belajar Al-Quran Karim, maka dia akan dapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 3 menit lagi kita selesai karena waktu kita terbatas. Mari kita belajar suratul Fatihah.
Bagaimana Rasulullah SAW pernah baca surat Al-Fatihah, kita akan baca pagi hari ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut madhab siapa? Madhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dalam surat Al-Fatihah. Jadi ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hukum at-ta'awudz sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hukum bacanya sunnah. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim wajib karena termasuk bagian dalam surat Al-Fatihah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dan dalam riwayat Hafs an Asim. Kemudian ada beberapa nama untuk surat Al-Fatihah. Ibnu Qayyim pernah menyebut 25 nama untuk surat Al-Fatihah. Coba kita sebut 5 nama saja pada pagi ini. Yang pertama namanya Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Pembukaan. Pembukaan apa? Pembukaan surat Al-Quran. Jadi surat yang pertama adalah Al-Fatihah dalam Al-Mushaf. Kemudian pembukaan apa? Pembukaan salat. Jadi tidak boleh kita mulai dengan surat Al-Baqarah misalnya. Harus kita mulai dengan Al-Fatihah. Oleh karena itu namanya pembukaan Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua namanya Asy-Syafiyah. Tadi kita belajar arti kata syifa'un. Apa artinya syifa'un? Kesembuhan. Kalau syafiyah artinya penyembuh, jadi memberikan kesembuhan. Kata ulama, bagaimana kita bisa mendapatkan kesembuhan dari surat Al-Fatihah saja? Caranya seperti ini. Tidak usah panggil syekh atau panggil ulama. Kita baca sendiri di rumah, kita berwudu, baru kita baca surat Al-Fatihah 7 kali. Seperti ini. Sudah berwudu, kemudian A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 kali. Tapi tidak usah kita coba, harus kita yakin. Kita yakin insyaallah kita akan sembuh. Kemudian setelah kita baca 7 kali, baru kita minum, bukan sekali duduk, kita minum santai saja sepanjang hari atau 2 hari 3 hari. Kalau anak kita sedang sakit, boleh kita mandikan anak kita pakai air ini. Insyaallah dia akan sembuh. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ini nama yang kedua namanya Asy-Syafiyah. Yang ketiga namanya Suratus Salat. Apa artinya Suratus Salat? Surat salat. Kenapa namanya surat salat? Karena hukum bacaan surat Al-Fatihah dalam salat rukun salat. Sebagaimana kita ruku', sujud, Al-Fatihah juga termasuk rukun salat. Kemudian namanya ini yang keempat. Yang keempat Ar-Ruqyah. Surat Ar-Ruqyah. Tidak ada ruqyah tanpa surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang sedang sakit, kita mau baca ruqyah, lebih baik kita mulai surat Al-Fatihah, baru kita baca ayat Al-Kursi atau doa atau Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Namanya Ar-Ruqyah. Yang kelima terakhir namanya As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani, nama ini disebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hijr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sab' mathani. Apa arti sab'ah? 7. Jadi sab'ah artinya 7. Mathani, apa arti mathani? Diulang-ulang setiap salat, setiap rakaat. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang setiap rakaat namanya As-Sab'u al-Mathani. Baik, mari kita baca surat Al-Fatihah. Boleh saya baca? Baru jemaah sekalian boleh ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Karena waktu kita terbatas, sebenarnya surat Al-Fatihah biasanya saya memberikan muhadarah atau ceramah atau kajian surat Al-Fatihah bisa sampai 3 jam, 4 jam hanya surat Al-Fatihah saja. Tapi insya Allah dalam 2 menit kita sebut beberapa kesalahan yang sering terjadi. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama dalam ta'awudz ada yang membaca a'udzu, zu. Dalam bahasa Arab ada 2 huruf, ada zai
Misal, idza zulzilat itu zai. Tapi a'udzu la. Perbedaannya apa? Zal ujung lidah bertemu dengan ujung gigi segi atas. Jadi kita baca al. Ini kesalahan yang pertama dalam ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang sering terjadi dalam Bismillahirrahmanirrahim hanya satu, yaitu huruf ha. Dalam bahasa Indonesia ada ha kecil, ada ha besar. Ha. Jadi kita baca pakai ha, suara ha. Bismillahirrahmani, bukan Bismillahirrahmani. Jadi saya baca dua poinnya. Ar-rah, ini yang salah. Yang benar ar-rah, menghembuskan udara. Sifatnya menghembuskan udara. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesalahan yang sering terjadi sama juga huruf ha, ada yang membaca alhamdu. Kita baca al-ha. Harus kita baca al-ha. Kemudian huruf ain. Alhamdulillahirabbil alamin atau alamin. Ya, betul. Karena huruf ain tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita baca ain yang jelas a, bukan a. Coba kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Yang perlu diperhatikan dalam ayat ini, maliki, baris bawah atau kasrah dibaca ki ya, bukan malik ya, tapi maliki ya. Maliki yaumiddin. Ayat yang berikutnya iyyaka na'budu, yang perlu diperhatikan adalah huruf ya. Kita baca dengan tasydid. Iyyaka, bukan iyyaka. Kalau iyyaka dalam bahasa Arab yang fasih artinya matahari. Sebenarnya bahaya ini kalau kita baca iyyaka tanpa tasydid. Kita baca iyyaka. Karena kalau iyyaka artinya hanya kepada Engkau ya Allah kita beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang berikutnya ihdinas sirata, yang perlu diperhatikan huruf shad. Dalam bahasa Arab ada huruf yang sifatnya tebal dibaca, misal si, khi, li, ini suara tebal. Huruf shad termasuk huruf yang tebal. Ihdinas si, bukan si tapi si. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang berikutnya sama huruf shad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang perlu diperhatikan juga di ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, huruf dhad dibaca tebal juga. Ghairil maghdubi, bukan du tapi du. Kita baca suara yang tebal huruf dhadnya. Kemudian waladdallin kita baca panjang 6 harakat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kita hitung kalau dalam salat ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Syekh Ibrahim Ali Muhammad Hasan yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Maka inti daripada apa yang beliau sampaikan itu, apabila sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Maka dari itu, ayo sama-sama kita baca Al-Quran, kita belajar Al-Quran. Agar apa? Agar kita senantiasa diangkat menjadi orang-orang yang mulia. Nikah acara selanjutnya yaitu Majelis Hasanah kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Muhtaram Bapak Ustaz Ahmad Sofyan SAG. Pada beliau mari falyatafaddal masykuran. Shallu ala Nabi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa khataman nabiyyin wa imamul muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa rasulina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sadaqallah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mulia tentunya pimpinan Pondok Pesantren Qalbun Salim Kiai Haji Asep Saiful MA. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita yakini pondoknya menjadi yang terhebat baik di dunia maupun sampai ke negeri akhirat. Dan insyaallah keluarganya, istri dan anak-anaknya menjadi orang-orang yang menjadi panutan buat umat manusia. Amin. Dan tentunya guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram ada yang mufid mujahid fisabilillah Syekh Ibrahim Muhammad Ali Hasan. Mudah-mudahan beliau selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwahnya insyaallah selalu mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga para hujaj, para asatis, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Haji Sanusi, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insyaallah ibu-ibu semuanya insyaallah yang hadir di tempat ini selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini Allah berikan kemauan
Allah berikan kemampuan, Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk hadir ke tempat ini dalam rangka kita berzikir, kita bertaklim, dan kita yakini mudah-mudahan yang kita kerjakan dari kita tadi sholat malam di sini, yang sholat malam dan yang hadir di sini, kemudian kita berdoa, buat sholat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir, insya Allah ini menjadi wasilah di dalam kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ujung-ujungnya Allah sediakan surga buat kita. Amin. Mau nggak Bu surga? Yang benar. Ntar dibahas. Salawat teriring salam, salawat tersurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga yang terakhir insya Allah sampailah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Ikhwatal iman rahimakumullah, yang kita pahami bahwa yang namanya surga adalah tempat yang amat segala-galanya indah, betul. Tempat yang segala-galanya nikmat, tempat yang segala-galanya hebat dan lain sebagainya. Semua kehidupan yang ada di alam dunia ini baru satu diberikan buat manusia. Baru satu. Jadi orang kaya cuma satu, betul? Selesai, habis. Punya mobil cuma satu, enak dijalanin, cuma satu. Cuma satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara keindahan yang terhebat, sementara yang paling hebat, di antara yang paling hebat 99-nya masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Mau yang satu apa mau yang 99? Mau yang satu apa mau yang 99? Yakin? Yang 99-nya nanti kita akan dapatkan di surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan catatan kita masuk surga. Subhanallah. Ya kalau kita nggak masuk surga nggak akan kita dapat itu. Tapi kita yakini yang hadir semuanya insya Allah saudara-saudara kita, orang tua kita, turunan kita semuanya akan mewariskan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 99 masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kangen nggak sama bapak? Ibu rindu nggak sama bapak? Betul? Ibu rindu nggak sama bapak? Rindu? Betul? Biasa. Betul? Bapak kangen nggak sama istrinya, Pak? Pak kangen nggak sama istrinya? Itu Bu curangnya tuh kalau bapak-bapak. Ingetin Bu di rumah ya, curangnya bapak-bapak begitu tuh. Kalau ditanya kangen nggak sama istrinya, jawabnya apa? Kangen nggak? Jarang ya Allah. Ibu, kalau ibu kangen sama suaminya, kangen sama yang jadi pasangannya, itu mah biasa. Tapi yang paling hebat adalah ketika kita dirindukan oleh orang yang mencintai kita. Subhanallah. Kalau istri dirindukan oleh suaminya, subhanallah, luar biasa banget, betul. Kalau istri rindu sama suami itu mah biasa. Kalau misalkan suami dirindukan sama istrinya, subhanallah, luar biasa. Kalau suami rindu sama istri itu mah biasa, betul. Sama. Ibu kangen nggak dengan surga? Ibu rindu nggak dengan surga? Kangen? Biasa. Rindu sama surga? Biasa. Tapi yang paling hebat buat kita adalah ketika kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru itu luar biasa. Makanya bagaimana caranya agar kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang harus menjadi kajian kita. Agar apa? Termotivasi kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Termotivasi untuk kita selalu memperbaiki ibadah-ibadah kita. Karena biar bagaimanapun juga dari ibadah itulah yang menjadi bekal kita untuk meraih keridhaan Allah. Beliau tadi sudah katakan. Artinya apa? Tanpa beliau katakan secara langsung, paling tidak rapikan bacaan Quran kita. Subhanallah. Kenapa? Karena bacaan yang paling mulia adalah bacaan Al-Quran. Tadi dikatakan orang Arab aja belum tentu bisa baca
Al-Quran. Kalau tidak mau datang ke majelis taklim, kalau tidak mau belajar dan lain sebagainya, apalagi yang nggak ngerti bahasa Arab. Tapi saya yakin yang di sini mah alhamdulillah ngerti semuanya. Ngerti Bismillah mah insya Allah. Kembali kepada kajiannya. Ketika kita ingin dirindukan oleh surga, apa kata beliau Rasul Nabi Muhammad SAW? Al jannatu mustaqatu ila arba'atin nafari. Subhanallah. Surga merindukan atas 4 golongan manusia. Subhanallah. 4 golongan. Yang pertama apa? Talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran, bukan cuma sekedar membaca Al-Quran, tapi Al-Quran dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru itu akan dirindukan oleh surga. Mau? Kalau begitu baca Quran, mempelajari artinya, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baru kita akan dirindukan oleh surga. Nggak mungkin kita bisa dirindukan sama surga sementara kita baca Al-Quran aja pada saat sholat. Selesai sholat nggak dibuka lagi HP yang dibuka. Subhanallah. Dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Sementara yang jadi panduan buat kita, kalimat yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pedoman hidup buat manusia adalah Al-Quran. Apakah selama ini kita sudah berusaha mentahfizkannya? Subhanallah. 6.666 ayat itu dalam peristiwa yang lain. Dalam peristiwa yang lain lagi pun dikatakan tidak seperti itu. 6.326. Nah, itu. Jadi dua-duanya sama. Artinya sudah berapa ayatkah yang kita hafalkan? Subhanallah. Mudah-mudahan ketika ayat-ayat yang kita hafalkan dan ketika kita wafat, karena kita sedang menghafalkan ayat itu, insya Allah orang yang wafat diwafatkan berdasarkan daripada ayat yang dibacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Jadi wajar saya punya guru Kiai Haji Abbas Haki Abdul Syukur di Kuningan. Beliau dakwah banget dengan Al-Quran. Walaupun dia sudah hafal Al-Quran, walaupun dia tahfiz Quran dan lain sebagainya, tapi dikit-dikit masih dia buka, dikit-dikit masih dia buka. Subhanallah. Sampai saat dia wafat sedang membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Indahnya kematian yang demikian. Al-Quran masih di tangannya, maaf, tangan kirinya. Subhanallah. Dia sedang membaca Al-Quran, masih begini. Ternyata lama banget. Begitu kita disenggol sama istrinya, ya ternyata beliau sudah wafat. Subhanallah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah penerusnya pun selalu berjuang untuk mendawamkan Al-Quran. Kenapa ini yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Talil Quran. Kalau begitu apa pekerjaan kita yang terbaik sekarang? Pertanyaannya singkat. Kalau kita dalam Al-Quran kecil ya namanya, dalam Al-Quran kecil itu juz amma, itu berapa sih hurufnya? Ada berapa sih? Dari alif sampai ya itu ada berapa sih? Kalau kita bicara ke situ kan namanya kasihan ya mas saya, yang begitu kita tes kan tidak mungkin. Tapi yang di sini mah insya Allah bagaimana caranya alif, ba, ta. Nah itu kan harus kita perhatikan dengan baik. Nah ketika kita mau memperhatikan Al-Quran dengan baik, dari tajwidnya, dari makhrajnya, dari wakaf-wakaf yang kita bacanya, ketika kita paham betul, insya Allah kita akan mewariskan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita didudukan oleh surga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hafizul lisan. Orang yang menjaga lisannya. Kok bisa? Makanya dikatakan dalam sebuah saya dijelaskan bahwa lidah lebih berbahaya ketimbang pedang. Allah. Kenapa? Karena lidah lebih tajam ketimbang pedang. Berapa banyak permusuhan yang terjadi, bahkan sampai peperangan yang terjadi, bahkan sampai nanti kiamat pun terjadi karena lisan yang manusia. Allah. Kita perhatikan dengan baik. Kalau ucapannya sumpah serapah, kira-kira kita senang kan? Dikit-dikit yang keluar bahasa-bahasa yang gak enak, bahasa yang wah tapi gak enak kan kita dengarnya. Kira-kira kita demen apa enggak?
Tapi kalau yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari mulut kita dakwah, insya Allah orang pasti akan suka. Amin. Guru kita, murabi kita selalu mengatakan, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah angkat derajatnya, dan Allah sediakan surga buat beliau. Amin. Beliau selalu mengajarkan kita dakwah, dakwah jangan pernah berhenti. Apapun ceritanya, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, yang keluar dari lisan kita adalah dakwah. Kenapa? Hanya dengan dakwah baru kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan kita pun menjalankan apa yang kita ucapkan. Ini yang kita inginkan. Makanya orang-orang yang selalu menjaga lisannya, yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang baik, amar ma'ruf nahi munkar pekerjaannya, yang keluar adalah nasihat-nasihat, yang keluar adalah kalimat-kalimat yang indah dan lain sebagainya, yang membuat perhatian orang lain jadi semakin ikut banyak dengan dia, baru dia akan dirindukan oleh surga. Amin. Subhanallah. Yang paling berbahaya kan mulut. Mulut kerjanya dikit-dikit. Mulut kita kerjanya dikit-dikit. Enggak diajak ngomong aja maunya ngomong, betul? Betul. Yang namanya mulut dikit-dikit maunya ngomong, dikit-dikit maunya ngomong. Padahal kalau kita kebanyakan orang, bukan yang di sini, kebanyakan ini tahunya baru sedikit tapi ngomongnya siapa tuh? Tahunya baru sedikit tapi ngomongnya banyak. Siapa? Ya orang yang di sono, bukan yang di sini. Tapi orang yang di sono katanya pindahan dari sini. Ya sama baik ya. Artinya apa? Nah biasanya manusia seperti itu, tahunya sedikit tapi ngomongnya banyak banget. Bahkan ada juga yang nggak tahu tapi dia pengen ngomong, bahkan salah lagi ngomongnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian. Amin. Jangan sampai kita menjadi yang demikian. Kenapa kalau sudah demikian, Masya Allah, bagaimana mungkin surga akan rindu kepadanya? Mudah-mudahan kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita benar-benar menjaga lisan kita. Apalagi dengan anak, Bu, dengan keturunan, dengan cucu, jangan keluar kalimat-kalimat ragunan, jangan sekali-sekali keluar, Bu ya. Ada di sini yang masih begitu? Dikit-dikit kalimat ragunan, ada yang gitu. Kalau bisa jangan. Apapun ceritanya itu adalah keturunan kita. Jangan sampai kita ucapkan dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalau misalkan kalimat-kalimat yang tidak baik kita keluarkan untuk anak kita, wajar kalau anak itu menjadi tidak baik. Lantaran apa? Karena orang tuanya sendiri mengucapkan kalimat tidak baik. Mudah-mudahan kita tidak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata beliau Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan shaimin fi sahri Ramadan. Orang yang shaim, orang yang benar-benar melakukan shaum Ramadan dengan baik. Siang harinya dia bersaum, artinya saum menahan lapar dan haus dari pagi sampai maghrib, dari selepas pada subuh sampai maghrib. Bukan cuma sekedar itu yang namanya saum, dia semuanya saum. Laparnya dia jaga, hausnya dia jaga, kemudian perbuatannya, kemudian hatinya, kemudian matanya, seluruh panca indera yang melekat pada dirinya dia jaga. Jangan sampai dia menjadi hamba Allah yang cuma sekedar mendapatkan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cuma sekedar mendapatkan rasa bisa menjaga lapar dan hausnya saja. Mudah-mudahan sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Ketika kita benar-benar memasuki bulan suci Ramadan, kita jaga hati kita. Kenapa? Bukan cuma sekedar lapar dan haus kita jaga. Yang paling hebat kan orang-orang yang shaum Ramadannya dengan baik. Siangnya dia shaum Ramadan, malamnya qiyamul lail. Kalau di Indonesia sholat tarawih. Jadi bahkan kebanyakan kita lihat kalau sholat tarawih depannya doang ya, betul. Tahu kan kayak beduk. Depannya doang, belakangnya kok kosong. Ada yang 1 sampai 3 dia masih ada di situ. Entar
4 sampai 20 udah nggak ada. 21 sampai 30 adanya di mana? Adanya di mall, adanya di supermarket. Yang ramai di sana, padahal bulan itu adalah bulan yang paling istimewa buat kita, yang tidak pernah kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Hamba Allah yang cerdas, hamba Allah yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan dia sia-siakan bulan suci Ramadan. Kenapa? Dia nggak akan dapatkan ganjaran pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan-bulan yang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau begitu, kalau kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita saum Ramadan dengan baik. Dan orang yang menjalankan saum Ramadan dengan baik, insya Allah pasti dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang baca Qur'annya dengan baik pasti dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuknya beliau, insya Allah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika beliau dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira kita mau nggak ikut beliau? Insya Allah beliau panggil kita nanti. Artinya apa? Wahai malaikat Allah, itu pernah ikut taklim sama saya, dia pernah dengerin apa yang saya ceritakan kepada merekanya, apa yang saya berikan ilmu kepadanya, dan dia pernah juga membaca apa yang pernah saya baca. Pasti dia akan panggil kita. Amin. Insya Allah. Itu demikianlah kehidupan. Kalau bahasa marketingnya MLM. Tahu nggak MLM? MLM tahu nggak? Multi level. Itu kepunyaan Islam, diambil sama Yahudi kafir. Padahal yang namanya multi level amal adanya dalam Islam, dipakai sama mereka multi level marketing. Padahal kita punya multi level amal. Dari amal yang kita punya, kita berikan. Dari ilmu yang kita punya, kita berikan kepada si A, kita berikan kepada si B, kita berikan kepada murid-murid kita, diamalkan oleh murid-murid kita. Dapatkah kita? Yakin? Multi level amal punya Islam. Kalau begitu perbanyak amal, karena hanya dengan itulah insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Amin. Kemudian orang-orang yang menjaga lisannya, mulai saat ini yang sering kita baca adalah jangan Mbah Google, jangan Mbah Google yang dibaca, jangan yang dilihat yang lain-lain dan lain sebagainya, apalagi yang buruk-buruk. Ketika itu yang kita kerjakan, bagaimana mungkin itu akan menjadi saksi buat kita? Al-yawma nakhtimu ala abwatihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut-mulut mereka terkunci. Yang berkata adalah tangan-tangan mereka. Ditanya oleh Allah, bagaimana kamu? Kata tangan, saya buka handphone terus, saya bukanya begini terus, saya kerjanya nyubit orang terus. Mudah-mudahan kita mah tidak. Yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kita. Ditanya sama Allah, bagaimana kaki? Benar yang diucapkan tangan, ya Allah. Allahu Akbar. Nekat kalau dia berani maksiat, betul? Nekat kalau dia masih melakukan kezaliman, nekat kalau dia masih melakukan kemungkaran. Kenapa? Tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi, dan semua alam semesta ini menjadi saksi atas kebaikan dan keburukan seseorang. Mudah-mudahan alam semesta ini menjadi saksi bahwa yang kita kerjakan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu sedikit yang diberikan, mudah-mudahan bisa membuka mata hati kita, dan kita yakini mudah-mudahan pesantren Qalbun Salim ini menjadi yang terhebat di dunia sampai ke negeri akhirat. Dan insya Allah pendiri-pendirinya, penerusnya, dan insya Allah semua yang mewakafkan di sini mendapatkan multi level amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufiq.